Kerajaan Arab Saudi modern didirikan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1932. Sudah 7 raja berkuasa hingga saat ini, yakni Raja Abdul Aziz dan diteruskan 6 putranya secara bergantian. Kerajaan ini sebenarnya adalah penerus dari negara Saudi pertama yang didirikan oleh Muhammad bin Saud pada awal abad ke-18. Muhammad bin Saud saat itu adalah penguasa kota Diriyah. Dia bersekutu dengan cendekiawan Muslim bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian dikenal sebagai pendiri Wahabisme. Negara Saudi pertama runtuh setelah diserang Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1824, keluarga Al Saud mendapatkan kembali kendali politik di Arab Tengah dengan pemimpinnya bernama Turki bin Abdullah Al Saud. Turki bin Abdullah Al Saud memindahkan ibu kotanya ke Riyadh, sekitar 20 mil selatan Diriyah, dan mendirikan negara Saudi kedua. Selama 11 tahun pemerintahannya, Turki berhasil merebut kembali sebagian besar tanah yang hilang dari Ottoman. Saat ia memperluas kekuasaannya, dia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa rakyatnya menikmati hak, dan ia melihat kesejahteraan mereka. Di bawah Turki bin Abdullah Al Saud dan putranya, Faisal, negara Saudi kedua menikmati masa damai dan kemakmuran, dan perdagangan serta pertanian berkembang pesat. Ketenangan itu hancur pada tahun 1865 oleh kampanye Utsmaniyah yang diperbarui untuk memperluas kerajaan Timur Tengahnya ke semenanjung Arab. Tentara Utsmaniyah merebut sebagian negara Saudi, yang saat itu diperintah oleh putra Faisal, Abdurrahman. Dengan dukungan Ottoman, keluarga Al-Rashid dari Hail melakukan upaya bersama untuk menggulingkan negara Saudi. Dihadapkan dengan tentara yang jauh lebih besar dan lebih lengkap, Abdurrahman bin Faisal Al Saud terpaksa meninggalkan perjuangannya pada tahun 1891. Dia mencari perlindungan dengan suku Badui di gurun pasir yang luas di Arab Timur yang dikenal sebagai Rub al-Khali, atau Empty Quarter. Dari sana, Abdurrahman dan keluarganya melakukan perjalanan ke Kuwait, di mana mereka tinggal sampai tahun 1902. Bersamanya adalah putranya yang masih kecil, Abdul Aziz, yang telah menjadikan dirinya sebagai pemimpin alami dan pejuang yang tangguh untuk tujuan Islam. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal Al Saud tumbuh dan mendirikan kerajaan Arab Saudi modern. Di tangannya, transformasi kerajaan ini sangat mencengangkan. Dia lebih dikenal sebagai Raja Abdul Aziz Al Saud, raja pertama kerajaan Arab Saudi. Abdul Aziz muda bertekad untuk mendapatkan kembali warisannya dari keluarga Al-Rashid, yang telah mengambil alih Riyadh dan mendirikan gubernur dan garnisun di sana. Pada tahun 1902, Abdul Aziz dengan hanya 40 pengikutnya melakukan pawai malam yang berani ke Riyadh untuk merebut kembali garnisun kota, yang dikenal sebagai Benteng Masmak. Peristiwa legendaris ini menandai awal terbentuknya negara atau kerajaan Saudi modern. Setelah mendirikan Riyadh sebagai markas besarnya, Abdul Aziz merebut semua Hijaz, termasuk Makkah dan Madinah, pada tahun 1924 hingga 1925. Dalam prosesnya, dia menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu negara. Pada tanggal 23 September tahun 1932, negara itu dinamai Kerajaan Arab Saudi, sebuah negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya dan Al-Quran sebagai konstitusinya. Mengutip laman House of Saud, berikut silsilah Raja Kerajaan Arab Saudi secara lengkap. 1. Raja Abdul Aziz dari tahun 1932 sampai dengan 1953. Raja Abdul Aziz yang legendaris adalah pemimpin imajinasi dan visi yang luar biasa yang menetapkan Arab Saudi atau yang dikenal di dunia internasional sebagai Saudi Arabia di jalan menuju modernisasi. Selama pemerintahannya, Raja Abdul Aziz mulai membangun infrastruktur negara. Dia mendirikan jalan dan sistem komunikasi dasar, memperkenalkan teknologi modern, dan meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan dan pertanian. Meskipun Raja Abdul Aziz tidak pernah bepergian keluar dunia Arab, dia adalah seorang negarawan yang sangat canggih. Para pemimpin dan diplomat asing yang bertemu dengannya terkesan dengan integritas dan kejujurannya. Dia terkenal karena membuang basa-basi diplomatik yang mendukung diskusi yang jujur dan apa adanya. Dia juga terkenal karena menepati janjinya, baik yang diberikan kepada seorang badui sederhana atau kepada seorang pemimpin dunia.
Kualitas-kualitas ini meningkatkan statusnya sebagai pemimpin yang andal dan bertanggung jawab yang didedikasikan untuk perdamaian dan keadilan. 2. Raja Saud mulai menjabat tahun 1953 sampai dengan 1964. Putra tertua Raja Abdul Aziz, Saud bin Abdul Aziz, naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 1953. Dia melanjutkan warisan Raja Abdul Aziz, membentuk Dewan Menteri dan mendirikan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Perdagangan. Salah satu keberhasilan terbesar Raja Saud adalah pengembangan pendidikan. Di bawah pemerintahannya banyak sekolah didirikan di kerajaan, termasuk institut pendidikan tinggi pertamanya, Universitas Raja Saud King Saud University pada tahun 1957. Raja Saud juga membuat jejaknya secara global. Pada tahun 1957, dia menjadi Raja Saudi pertama yang mengunjungi Amerika Serikat. Pada tahun 1962, beliau mensponsori sebuah konferensi Islam internasional yang akan menjadi Liga Muslim Dunia, yang bermarkas di Makkah. 3. Raja Faisal tahun 1964 sampai tahun 1975. Raja Faisal bin Abdul Aziz naik tahta pada tanggal 2 November tahun 1964. Dia menggantikan kakaknya, Raja Saud yang turun tahta tahun 1964, meski dia meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1969. Raja Faisal adalah seorang inovator visioner yang sangat menghormati tradisi. Dia memprakarsai yang pertama dari serangkaian rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang akan mengubah infrastruktur Arab Saudi, terutama industri, dan menempatkan kerajaan Arab Saudi di jalur pertumbuhan yang cepat. Dia juga mendirikan sekolah umum pertama untuk anak perempuan. Dalam politik luar negeri, Raja Faisal menunjukkan komitmen yang kuat terhadap dunia Islam. Dia adalah kekuatan sentral di balik pembentukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jeddah pada tahun 1971. OKI adalah sebuah kelompok dari 57 negara Islam yang mempromosikan persatuan dan kerjasama Islam. Sepanjang periode pergolakan tahun 1960-an dan 1970-an, yang mencakup dua perang Arab-Israel dan krisis minyak tahun 1973, Raja Faisal adalah suara untuk moderasi, perdamaian dan stabilitas. 4. Raja Khalid tahun 1975 sampai tahun 1982. Raja Khalid bin Abdul Aziz ini, naik tahta menggantikan Raja Faisal pada tahun 1975. Raja Khalid juga menekankan pembangunan, dan pemerintahannya ditandai dengan pertumbuhan infrastruktur fisik negara yang hampir meledak. Itu adalah periode kekayaan dan kemakmuran yang sangat besar bagi Arab Saudi. Di panggung internasional, Raja Khalid adalah penggerak utama dalam pembentukan Dewan Kerjasama Teluk GCC pada tahun 1981, sebuah organisasi yang mempromosikan kerjasama ekonomi dan keamanan di antara 6 negara anggotanya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. 5. Raja Fahd tahun 1982 sampai tahun 2005. Di bawah Raja Fahd bin Abdul Aziz, yang mengadopsi gelar penjaga dua masjid suci, Arab Saudi melanjutkan pembangunan sosial ekonomi yang luar biasa dan muncul sebagai kekuatan politik dan ekonomi terkemuka. Raja Fahd adalah pusat upaya Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dan mempromosikan perusahaan swasta dan investasi. Dia merestrukturisasi pemerintah Saudi dan menyetujui pemilihan kota Madinah nasional pertama, yang berlangsung pada tahun 2005. Salah satu pencapaian terbesar Raja Fahd di Arab Saudi adalah serangkaian proyek untuk memperluas fasilitas kerajaan untuk menampung jutaan peziarah yang datang ke negara itu setiap tahun. Proyek-proyeknya melibatkan ekspansi besar-besaran dari dua situs tersuci Islam, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta bandara dan pelabuhan. Di kancah internasional, Raja Fahd bekerja secara aktif untuk menyelesaikan krisis regional dan global. Krisis ini termasuk konflik Arab-Palestina, invasi Irak ke Kuwait, perang saudara Lebanon di samping konflik di Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Chechnya, Afghanistan, Somalia dan Kashmir.
Ketika menjadi putra mahkota pada tahun 1981, dia mengusulkan 8 poin rencana untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel dan memberikan Palestina sebuah negara merdeka. Rencana tersebut dianggap sebagai salah satu upaya pertama untuk menemukan penyelesaian yang adil dan langgeng yang mempertimbangkan kebutuhan Arab dan Israel. Itu diadopsi dengan suara bulat oleh Liga Arab pada pertemuan puncak di Fez, Maroko pada tahun 1982. Raja Fahd juga mendedikasikan tahun diplomasi untuk menyelesaikan perang saudara di Lebanon. 6. Raja Abdullah tahun 2005 sampai tahun 2015. Penjaga dua masjid suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz naik tahta setelah kematian kakaknya, Raja Fahd, pada tanggal 1 Agustus tahun 2005. Raja Abdullah lahir di Riyadh pada tahun 1924, dan menerima pendidikan awal di istana kerajaan. Dipengaruhi oleh ayahnya, Raja Abdul Aziz, dia mengembangkan rasa hormat yang mendalam terhadap agama, sejarah, dan warisan Arab. Tahun-tahun yang dihabiskannya tinggal di padang pasir bersama suku Badui mengajarinya nilai-nilai kehormatan, kesederhanaan, kemurahan hati dan keberanian, dan menanamkan dalam dirinya keinginan untuk membantu pembangunan bangsanya. Ketika menjadi putra mahkota, dia bepergian secara luas di kerajaan dan meresmikan sejumlah proyek di seluruh negeri. Pada tahun 2005, dia memantau dengan cermat proses pemilihan Dewan Kota Praja negara tersebut. Kunjungan resmi pertama Pangeran Abdullah ke Amerika Serikat adalah pada tahun 1976 ketika dia bertemu dengan Presiden Gerald Ford. Sejak itu, dia telah melakukan sejumlah kunjungan ke Amerika Serikat, termasuk yang terakhir pada tanggal 25 April tahun 2005 ke peternakan Presiden George W. Bush di Crawford, Texas. 7. Raja Salman, 2015 sekarang. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud naik tahta pada tanggal 23 Januari tahun 2015, menggantikan kakaknya, Raja Abdullah yang meninggal pada 2015. Dia lahir di Riyadh pada tanggal 31 Desember tahun 1935, dan mengenyam pendidikan di Sekolah Pangeran Prince School di Riyadh. Dia menjabat sebagai Wakil Gubernur Riyadh dari Maret tahun 1954 hingga April tahun 1955, dan Gubernur Riyadh dari April tahun 1955 hingga Desember tahun 1960 dan kembali menjabat dari Februari tahun 1963 hingga tanggal 5 November tahun 2011, sampai ketika dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sejak 1956, Raja Salman telah memimpin berbagai komite kemanusiaan dan layanan yang memberikan bantuan dari bencana alam dan buatan manusia. Atas jasa kemanusiaannya, dia telah dianugerahi banyak medali dan penghargaan, termasuk penghargaan dari Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Prancis, Maroko, Palestina, Filipina, Senegal, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yaman, dan medali Raja Abdul Aziz kelas 1. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.